nih? Cengkeh. Jadi kita membahas tentang cengkeh lah pada saat hari ini. Baik, kita memulai pertemuan kita. Kami mohon maaf karena sambutan dan sekaligus membuka acara ini dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini nanti diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perkebunan. Lalu kita akan mendengarkan kata arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini nanti diwakili oleh Bapak Samsul Bahri. Baru kemudian kita langsung mendengarkan materi tentang cengkeh, yaitu perbenihan tanaman cengkeh. Dan selanjutnya ada materi tentang budidaya tanaman cengkeh. Jadi ketika nanti materi disampaikan oleh para narasumber, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara mengundang mendatangkan dua narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya, khususnya untuk perbenihan dan juga budidaya. Jadi mari nanti dikeluarkan alat tulis yang sudah ada dikasih di dalam tas. Kita mencatat apa yang mau kita tanya, kita simpan dulu pertanyaan, nanti kita bahas di sesi tanya jawab setelah dua narasumber tadi menyampaikan materinya. Jadi itulah sekilas tertib acara kita. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah mau menjelang siang, kita berkejar-kejaran dengan waktu dan juga yang sejengkal di tengah ini, tapi kita nggak meminta dikasih ke kita. Jadi tepuk tangan dulu sekali lagi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Baik, karena itu mari kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samsul Bahri. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Oras. Dan kami hormati ekonomis yang mempunyai nilai tinggi. Mudah-mudahan nanti setelah ada acara GAP ini, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian supaya memberikan pemeliharaan tanaman cengkeh di khususnya di Simalungun. Seperti yang disampaikan Pak Ian tadi, bahwa kegiatan ini terbatas, hanya ada di Simalungun sama Samosir. Dan mudah-mudahan dengan kepercayaan yang kita sampaikan ini, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semua supaya benar-benar untuk melaksanakan kegiatan pertanaman cengkeh ini. Kita ketahui secara ekonomis tanaman cengkeh ini kan harganya lebih tinggi, Pak. Mudah-mudahan nanti ini bisa menambah salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabid Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, yang dalam hal ini terdiri langsung oleh Pak Dermawan Ragi. Yang kami hormati Pak Samsul yang mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh rombongan yang berhadir. Di Indonesia itu merupakan penghasil cengkeh terbesar. Jadi kebutuhan cengkeh di Indonesia itu cukup signifikan. Akan tetapi air-air ini cengkeh sudah mulai Indonesia mengalami defisit, Bang, ya. Kekurangan cengkeh. Mungkin termasuk juga itu penyebabnya di daerah Simalungun ini. Cengkeh tidak dibudidayakan lagi, sudah tidak sangat menarik lagi terhadap masyarakat. Padahal sebenarnya benih cengkeh ini cukup sangat dibutuhkan, pasarnya cukup lumayan menjanjikan, harganya pun juga seperti itu. Berapa sekarang cengkeh sekilo, Pak? di sini nggak ada belum. Nggak ada ya? Informasi 100 katanya. Mana aku pernah beli cengkeh di bawah di 300 itu sebulan yang lalu itu di angka 100, 115. Kalau dia bijinya di angka 65.000 ya, 65.000.
Saya juga tidak tahu itu Pak. Pak Samsul, kalau masyarakat di daerah Sepol Hasanah itu di daerah situ bagaimana membudidayakan cengkeh sekarang? Ini untuk apa? Nggak laku selama ini, buang aja busuk. Saya tengok di pohonnya, kumpulkan semua. Kumpulkan orang itu, dapat orang itu lebih daripada 30 kilo. 30 kilo, manjat mama itu Bang. Kenapa? Manjat semua mama di situ, di perkebunan pas lewat kami lagi ngambil biji mangga. Orang mama dan dua pung bolak-balik nelpon. Inilah biji cengkeh, inilah biji cengkeh. Ini cocok sekali di program yang dilaksanakan di Dinas Provinsi Perkebunan Sumatera, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ini, sehingga ini menjadi Simalungun kembali meraih menjadi salah satu sumber penghasil cengkeh di Provinsi Sumatera Utara. Jadi itu berasal dari hati rongga, apa lagi? Gertana. Baru? Gertalama. Hah? Gertalama. Urutan lama? Iya. Urutan lama. Mungkin pengertian cengkeh apalah cara budidaya cengkeh, manfaat cengkeh dan keuntungannya. Oh, ini pidatonya nih. Kalau Bapak ini nggak salah sore dengan pidato ya Pak. Tanaman cengkeh dikenal sebagai tanaman rempah yang digunakan sebagai obat tradisional. Cengkeh termasuk salah satu penghasil minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun industri makanan. Sedangkan penggunaan yang terbanyak sebagai bahan baku rokok. Ini dia Samsul. Ada varietasnya, ada jenis-jenisnya. Cengkeh itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama namanya cengkeh si putih. Hindari biji yang terlalu kecil ataupun yang memiliki bercak hitam. Ini bakalan payah besarnya kalau dia hitam. Tumbuh, sebagian tumbuh, tapi proses pengembangannya, tumbuh besarnya itu susah. Jadi cari betul-betul benihnya itu yang bagus, yang besar. Rendam biji yang terpilih dengan air yang selama 1 hari. Sesudah kita bersihkan biji cengkeh ini, lalu kemudian kita rendam. 1 hari, jangan lama-lama busuk. Cucilah biji cengkeh dengan air. Ulangi pencucian sebanyak 2-3 kali hingga lendir-lendir pada biji tidak ada lagi yang menempel. Kalau ada lendirnya, kenapa rupanya? Kalau ada lendirnya itu dia akan berjamur, akhirnya busuk, tidak tumbuh. Dan proses itu semua sudah kami alami. Untung ruginya sudah kami lalui. Ada yang busuk, ada yang hitam, dan sudah kami uji semua. Ada eksperimennya. Sudah kami coba semuanya. Oh begini, sudah kami coba semua. Jadi yang betul itu, itulah yang kita tuangkan dalam slide ini. Untuk prakteknya nanti lihat aja langsung di YouTube kita tadi atau langsung datang ke Siantar dekatnya sambil ke pajak oras ya kan Bang? Ini di mana ini pertanyaannya? Di Siantar. Orang ibu bapak mungkin dekat dengan Siantar tapi nggak tahu ya kan? Yang tahu mana Bang Samsul? Kami ada di Siantar. Persiapan media tanam. Sebelum menanam, pemilihan media tanam juga harus diperhitungkan. Beberapa alat dan bahan yang perlu Anda siapkan untuk menanam cengkeh adalah sebagai berikut. Tanahnya harus gembur. Sediakan pupuk kandang, pot atau polybag yang telah dilubangi di bawah, di bagian bawah. Cetok itu maksudnya lubangi di tengah, ya kan? Dilubangi di tengah lalu kemudian ditanam. Kenapa harus di polybag? Supaya pertumbuhan akarnya maksimal. Kalau abang taruh langsung di tanah, apakah tumbuh? Tumbuh, tapi pertumbuhan akar tidak maksimal, sehingga payah
besarnya. Jadi pun kalau menanam cengkeh itu sudah dikirim sama Pak Kadis, ada Bu Kadis sama Pak Samsul, misalnya kawan-kawan dari provinsi, nanti perhatikan lubang tanam. Nanti kita bercerita tentang lubang tanam juga. Baru kemudian air secukupnya, penyiraman pagi sore. Tanaman cengkeh sebaiknya disemai terlebih dahulu dengan menggunakan media tanam yang lebih kecil untuk menstimulasi pertumbuhan akar. Dengan demikian pembibitan pun dapat dikontrol atau dipantau dengan mudah. 2018-2019 kami sudah menerima bibit cengkeh jenis varietas Zanzibar. Zanzibar, Iya, Zanzibar Karo. Nah, dari itu telah kami distribusikan atau dibagikan kepada kelompok-kelompok anggota dan sudah ditanam, contohnya seperti Bapak tadi. Dan sekarang umurnya Cengkeh Kabupaten Simalungun berkomitmen mengembalikan kejayaan tanaman rempah khususnya cengkeh menuju Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Perkebunan Jaya Jaya Jaya.